Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidan amma ba'du. Para diri insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini Allah masih mudahkan kita untuk belajar. Pada pertemuan awal di sini saya akan menyampaikan nasihat dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau berkata dalam kitab Miftah dari Sa'adah yang pertama halaman 160, beliau berkata, para wakil iblis di muka bumi adalah, jadi di muka bumi ini beliau katakan ada wakilnya iblis, yang semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Para wakil iblis di muka bumi adalah mereka yang menghalangi manusia dari menuntut ilmu dan mendalami ilmu agama. Berarti dia adalah para wakil iblis, laknatullah, selalu menghalangi manusia untuk belajar, menghalangi manusia untuk belajar Al-Quran, menghalangi manusia untuk belajar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, para wakil iblis di muka bumi adalah mereka yang menghalangi manusia dari menuntut ilmu dan mendalami ilmu agama. Dan ini terjadi. Ya, betapa banyak orang-orang yang ketika Anda belajar agama dihalangi, ya, bahkan dilarang dan seterusnya. Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai diri kita itu menghalang-halangi orang untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Barakallahu fiik. Ini mungkin nasihat yang kita sampaikan. Insyaallah nanti pelajaran tajwid setelah kita tahsin nih. Mala'un min qaumihi sakhiru min. Mala'un min qaumihi sakhiru min. Jadi ketika ming dengung, ya, dengung. Qala in, hati-hati setiap dengungnya dilamain nggak apa-apa untuk memudahkan kita melirik, ya. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Qala in tashkharu minna fa inna nashkharu minkum kama tashkharun. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Hatta idza jaa amruna wa farattan nur qulna, ya. Hatta idza jaa amruna wa farattan nur qulna. Wa farattan nur qulna ihmil fiha min kullin zawjayn itsnain. Yo.
Fafaradtan qulna fiha min kullin zawjayn isnain min kullin zawjayn itsnain wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman zawjayn isnain wa ahlaka illa man sabaqa alaihi qawlu wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil wa ma latihan rileks seperti itu, tidak usah terlalu buru-buru, yang penting bisa dinikmati. Jadi hurufnya bisa wa ma amana ma'ahu illa qalil. Jadi betul-betul kita menikmati huruf per hurufnya, ya. Jadi kalau baca itu berusaha untuk menikmati apa yang kita baca, dan hilangkan pikiran kok jaja aku salah ya, jangan. Pokoknya itu dibuang. Kita rileks saja kalau pas baca, jangan ada rasa takut salah, ya. Jangan ada rasa takut salah. Pelajaran sudah lewat, ya. Bacaan apa namanya? Imala, ya. Harokat fathah kepada kasroh. Tulisannya majroha dibaca majreha. Ingat aja sate, undi-undi, tempe, itu nanti ingat. Oh, ini cuma satu doa di Al-Quran, ya. Cuma satu doa di Al-Quran di surat ini. Seperti tadi yang dibaca, ya. Ma'zini ya bunayya rkab ma'ana. Nah, di sini, ya. Ini ba dan mim. Diapakan ini? Diidghamkan atau dimasukkan ke mim jadi dengung. Ya bunayya rkam ma'ana. Ya. Ya. Ini kejebak tadi. Sampai kejebak, ya. Ini memang adanya cuma satu tok di sini juga. Kemudian majriha juga adanya cuma satu. Jadi diingat-ingat kalau ada tulisan itu majriha, itu cuma satu. Tentang isti'adah. Apa itu isti'adah? Ya. Apa definisi isti'adah? Ya. Menurut bahasa, isti'adah adalah meminta perlindungan. Jadi kalau dengan minta perlindungan berarti isti'adah. Adapun menurut istilah itu adalah lafdzun yahsulu bihil iltija'u ilallah wa tahassunu bihi minasyaitan. Sebuah lafaz yang digunakan untuk meminta perlindungan kepada Allah serta perbentengan diri dari syaitan, dari setan. Jadi kalau jenengan minta perlindungan kepada Allah dari setan, maka baca isti'adah, ya. Bentuk bacaan isti'adah itu bagaimana? Tahu enggak? Antara bentuk bacaan isti'adah adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu namanya isti'adah. Jadi kalau jenengan lewat di tempat yang sepi kok rasanya kok merinding atau rasa ada yang aneh dan sebagainya, langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita meminta perlindungan kepada Allah, ya, dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, ini benteng. Itu ketika kita singgah di sebuah tempat yang di situ kita tidak pernah sama sekali di situ.
Ya, itu juga bisa digunakan untuk dimanapun bisa. Ya, aku a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimatku yang sempurna dari kejelekan seluruh makhluk. Ya, misalnya takut sama apa gitu ya, berjalan di mana, atau jangan baru piknik singgah di mana, begitu mau turun langsung a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Karena makhluk Allah itu kan banyak. Jadi biar kita dilindungi oleh Allah dari berbagai macam keburukan makhluk, baik jin, setan, iblis, begal, manusia, ya semua, hewan buas, hewan melata, hewan berbisa, semua kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita berbicara tentang isti'adzah. Yang pertama adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Atau a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Jadi kalau ada orang baca isti'adzah, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, jangan heran bacaannya aneh, jangan. Ini memang ada juga boleh seperti itu. Jadi ada dua ya. Yang pertama a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang kedua a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya. Aku berlindung kepada Allah yang mendengar lagi Maha mengetahui dari godaan syaitan yang terkutuk. Coba yang kedua dibaca. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Saya ulangi ya. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Cuman ditambahi as-samiil alim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Apa makna isti'adzah? Makna isti'adzah di atas adalah aku meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan syaitan yang terkutuk. Jadi ajarkan ini kepada istri kita, kepada anak kita. Kalau kamu takut, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Apa faedahnya? Apa hikmah isti'adzah? Isti'adzah dapat menjauhkan was-was dan godaan syaitan agar qori atau pembaca Al-Quran ya bisa mentadaburi, memahami dan khusyuk. Ini disebutkan di dalam Dirasat Ilmu Tajwid lil Mutaqaddimin. Kita lanjutkan tentang masih faedah dan hikmah isti'adzah. Al-Imam Ibnul Jazari ya, rahimahullah berkata, ketika berbicara tentang pensyariatan isti'adzah sebelum qiraah atau sebelum membaca Al-Quran ya, beliau berkata sesungguhnya ia berfungsi sebagai penyuci mulut dari perkataan kotor dan sia-sia yang telah dilakukannya, di samping sebagai persiapan sebelum membaca kalamullah yaitu Al-Quran. Ia merupakan permohonan perlindungan kepada Allah dari kesalahan yang akan muncul sewaktu qiraah, serta pengakuan terhadap kekuasaan Allah, mengingat ketidakmampuan seorang hamba dalam menghadapi musuh yang tersembunyi yaitu setan. Ya. Sungguh tidak ada yang sanggup untuk mencegah musuh itu kecuali Allah, Rabb yang menciptakannya. Kita nggak bisa, ya, nggak bisa karena syaitan itu nggak nampak, nggak ada wujud, tidak kelihatan wujudnya. Kalau kelihatan itu mungkin kita bisa langsung pukul pakai sapu gitu ya, tapi ini nggak kelihatan. Bahkan dia masuk melalui aliran darah tubuh kita, sembunyi di jantung kita, ya, sampai seperti itu. Maka kita hanya bisa berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian yang berikutnya, hukum isti'adzah. Apa hukumnya? Ada dua pendapat seputar hukum mengucapkan isti'adzah, yaitu wajib dan sunnah.
Beberapa ulama berpendapat hukumnya wajib atas dasar memahami perintah Allah pada surat An-Nahl ayat 98 dengan makna wajib. Ya. Imam Abdul Razzaq rahimahullah meriwayatkan dalam musannafnya dari Atha bahwa dia berkata, isti'adzah itu wajib pada setiap qiraah dalam sholat ataupun di luar sholat, berdasarkan firman Allah yang artinya, maka apabila engkau hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ini surat apa tadi? An-Nahl. Adapun jumhur ulama, kebanyakan para ulama ya, mereka berpendapat hukumnya sunnah. Mereka memaknai perintah Allah pada surat An-Nahl ayat 98 dengan makna nadab, yaitu sunnah. Ya. Kita ngambil pendapat yang mana? Kalau yang sunnah, maka ketika kita sholat tidak pakai isti'adzah, maka sholatnya tetap sah. Ya. Kemudian waktu membaca isti'adzah, ya, isti'adzah dibaca ketika hendak membaca Al-Quran, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl tadi. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, isti'adzah sebelum qiraah merupakan pemberitahuan bahwa yang akan dibaca adalah Al-Quran. Karena itu tidak disyariatkan membaca isti'adzah sebelum bacaan apapun selain Al-Quran. Ya. Jadi kalau baca buku biasa ya tidak usah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ini hanya khusus Al-Quran. Ia merupakan muqaddimah atau pembuka dan peringatan bagi yang mendengar bahwa yang terjadi setelahnya adalah tilawah. Setelah orang baca ta'awudz itu mesti tilawah atau bacaan Al-Quran. Jadi apabila seseorang mendengarkan isti'adzah, hendaknya dia bersiap-siap untuk mendengar kalamullah. Maka membaca isti'adzah disyariatkan bagi qari, walaupun dalam keadaan sendiri, ya, dengan alasan dan hikmah tersebut di atas dan disebabkan oleh hikmah yang lain. Jadi walaupun dia sendiri ketika membaca Quran tetap baca ta'awudz. Jumlah bacaan isti'adzah. Bacaan isti'adzah diucapkan satu kali sebelum memulai qiraah, baik di dalam maupun di luar sholat, secara individu ataupun secara berjamaah. Ucapan ini tidak diulang kecuali setelah memutus qiraah. Jadi tidak perlu diulang kecuali setelah memutus qiraah. Qiraah itu artinya bacaan. Seperti berhenti dari qiraah atau berbicara perihal sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan qiraah. Ya, maka dia harus mengulang dengan baca isti'adzah. Atau menjawab salam, dia anak darus, waalaikumsalam warahmatullah. Berarti ini dia mengucapkan sesuatu yang bukan qiraah, maka dia ketika memulai lagi baca ta'awudz. Baca isti'adzah. Adapun memutus bacaan karena kondisi darurat seperti bersin, ya, atau banyak riak yang berdeham, kemudian batuk, atau berbicara perihal sesuatu yang terkait dengan qiraah, ya, maka tidak perlu mengulangi isti'adzah. Misalnya jenengan suruh baca, kemudian salah, dibenarkan, ini harusnya demikian, maka tidak perlu mengulang isti'adzah. Tapi kalau nggak ada yang ada kaitannya dengan qiraah, maka diulangi isti'adzahnya. A'udzubillahnya diulang. Isti'adzah, membaca isti'adzah berdasarkan kondisi. Isti'adzah dapat dibaca dengan dua cara, yaitu dengan jahar suara keras dan sir suara lirih. Ya. Penjelasannya perhatikan, isti'adzah dibaca jahar dalam dua keadaan. Dibaca keras dalam dua keadaan. Yang pertama, qari berada pada qiraah jahar dan ada orang yang mendengarkan bacaannya, ya, dia baca, ya. Kemudian yang kedua, qari berada di tengah jamaah dan ia yang memulai bacaannya. Jadi dalam belajar mengajar, ya, maka kerasi, ya. Kemudian isti'adzah dibaca sir dalam 4 keadaan. Yang pertama, qari berada pada qiraah sir, qiraah yang dia pelan bacanya, ya. Kemudian yang kedua, qari dalam keadaan sendirian, baik yang membaca Al-Quran dengan jar keras ataupun dengan sir lirih, maka dia boleh, mau keras boleh, mau pelan juga boleh. Yang ketiga,
qiraah dengan daur secara bergantian di antara jamaah, ya. Dan qari bukan orang yang pertama memulainya, ya. Jadi misalnya dia jamaah lain baca, kira dia baca ta'awudnya sir udah dia baca, ya itu boleh. Gak mesti harus keras semua, ya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, qiraah dalam sholat, dalam sholat jahriyah maupun sirriyah, maka dia sir dalam sholat, ya. Jadi jangan dalam sholat a'udzubillah, jangan, ya. Ketika imam itu ta'awudnya dibaca. Ini dalam sholat, baik itu sholat yang jahriyah dikerasin ataupun yang sir, maka dia tetap sir, tetap pelan, ya, tidak usah kencang-kencang, ya. Kesimpulan dari keadaan-keadaan di atas adalah isti'adzah selalu dibaca sir kecuali dalam qiraah yang jahar. Isti'adzah dibaca jahar saat ada yang mendengarkannya atau dalam qiraah daur, ya, dengan catatan dia yang memulainya. Qiraah daur itu qiraah yang cara bareng-bareng kayak gini, ya. Dia memulainya dengan jahar, yang lainnya sir, ya. Jadi kesimpulannya, isti'adzah bacaan ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim selalu dibaca sir kecuali dalam qiraah yang jahar, ya. Isti'adzah dibaca jahar saat ada yang mendengarkannya atau dalam qiraah daur, qiraah yang bareng-bareng seperti ini, ya, dengan catatan dia yang memulainya. Dia memulainya, yang lainnya baca dengan sir, ya. Alasan jahar dan sir dalam isti'adzah dijaharkan dengan maksud agar pendengar diam untuk mendengarkan qiraah dari awal bacaan sehingga tidak ada yang luput darinya sedikit pun. Di antara, ya, alasannya karena ucapan ini adalah syiar dan pertanda bagi qiraah Al-Qur'an. Isti'adzah disirkan untuk membedakan bacaan Al-Qur'an dengan bacaan yang bukan Al-Qur'an. Ya, ketika kita sholat itu kan berarti disirkan isti'adzah. Kalau baca Quran dikeras. Barakallahu fiik, itu tentang isti'adzah. Bisa dipahami, ya? Jadi harus bisa membedakan baca isti'adzahnya di mana, dibaca keras atau pelan, dan manfaatnya apa ketika kita baca isti'adzah. Ya, jadi kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tertentu. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bahas tentang masalah basmalah. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.